Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam term beserta contohnya. Dalam logika, term adalah bagian dari suatu kata atau frasa yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu pernyataan. Term memiliki banyak jenis. Di sini saya akan jelaskan 3 saja. Yang pertama ada term singular. Term ini menyebut hanya satu individu atau objek tertentu. Contohnya Sinta, buku ini, dan kota Jakarta. Yang selanjutnya ada term universal. Term ini menyebut seluruh anggota dari suatu kelompok tanpa kecuali. Contoh manusia, hewan, dan kucing, yang artinya semua manusia, semua hewan, dan semua kucing. Yang ketiga ada term abstrak. Nah, term ini merujuk pada sesuatu yang tidak dapat dialami secara indrawi, hanya dapat dimengerti dalam pikiran. Contoh keberanian, kebaikan, dan keadilan. Nah, yang kedua ada bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Di sini ada contoh dan cara menghindarinya. Nah, di sini kita bahas pengertian sesat pikir. Apa sih sesat pikir atau logical fallacy? Nah, di sini sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang menghasilkan argumen tidak benar atau memutar. Biasanya tidak berdasarkan bukti yang kuat dan dapat mempengaruhi orang lain secara keliru. Contohnya yang pertama ada ad hominem. Ini adalah bentuk sesat pikir yang menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh misalkan seperti ketika seseorang membahas diet sehat, namun lawan bicaranya menanggapi dengan kamu kan gendut, gak pantas ngomongin diet. Padahal yang seharusnya dibahas adalah argumen tentang diet, bukan pribadi pembicara. Nah, selanjutnya ada hasty generalisasi. Nah, ini adalah generalisasi yang terburu-buru berdasarkan sampel yang sangat sedikit. Contoh, misal saya bertemu 2 orang asing yang tidak ramah, jadi semua orang asing pasti tidak ramah. Nah, ini merupakan bentuk sesat pikir karena kesimpulan diambil dari data yang tidak cukup dan tidak valid. Nah, cara menghindari sesat pikir atau logical fallacy yang pertama, selalu pastikan argumen didukung bukti yang valid dan relevan. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan validasi informasi sebelum menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya ada pisahkan antara argumen pribadi dan lawan bicara. Nah, selanjutnya ada berpikir kritis dan disiplin dalam menyusun data serta konsep. Dan yang terakhir, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dari data yang sedikit atau tidak representatif. Sekian dengan penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dengan jawaban yang telah saya sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.